Kita lanjutkan lagi tentang praktek konseptual blockchain. Tadi terakhir sudah sampai membuat POW (Proof of Work) ya, dan valid proof ini. Nah, ini fungsinya udah dibuat, turunnya udah dibuat untuk mencari nonce. Sekarang kita buat function untuk melakukan penambahan blok atau append block ya. Jadi kita harus buat function lagi. Nah, functionnya adalah kita akan gunakan namanya append block ya. Jadi seperti ini. Nah, penambahan blok ini apa di dalamnya? Ada self, nonce gitu ya, sama hash, Ini aja deh, saya copy. Pusing saya, panjang banget ya. Oke, oke. Jadi untuk menambahkan blok kita butuh nonce sama previous hash block sebelumnya atau previous hash ya dari blok-blok sebelumnya. Jadi ketika ditambahkan itu datanya adalah blok ya, datanya blok. Oke, bloknya apa? Bloknya adalah kita buat seperti indeks gitu ya. Indeks keberapa gitu ya? Indeks itu indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3. Jadi saya pakai len gitu ya. Self.chain. Len ini kan panjang ya. Chainnya kalau masih awal kan panjangnya 0. Nah, nambah ya udah, nambah 1, nambah 2 gitu. Makanya saya pakai len ya, length gitu ya kalau di Python. Lalu timestamp-nya pakai sama ya, pakai time, pakai function dari library time. Lalu transaction-nya adalah self.current transaction gitu ya. Nah, current transaction dari mana? Dari sini. Jadi kalau awal masih kosong, tapi kalau nanti ada transaksi baru ya nanti akan masuk di array ini gitu ya. Lalu untuk nonce-nya dari nonce gitu ya. Nonce. Nah, nonce-nya ditemukan dari POW ini, nonce-nya dimasukkan ke sini, lalu ada hash. Nah, ini itu adalah kita panggil pakai hash of previous block ya. Jadi ketika ada penambahan blok, ini yang akan dimasukkan ke dalam blok gitu. Nah, kita akan reset current blocknya, current transaction sorry ya. Jadi ketika ada transaksi baru, ada penambahan blok baru, current transaksinya akan kita reset dulu. Udah nggak ada yang pending nih, karena akan diisi dengan data transaksi yang baru gitu. Kalau sudah, kita chain-nya append. Nah, kita isi dengan data blok ini. Blok. Oke, kita udah tambahkan. Lalu kita return ya. Kita blok gitu ya. Jadi ini untuk fungsi penambahan blok. Nah, lalu teman-teman dalam sebuah transaksi blockchain kita pasti akan membutuhkan transaksi, inputan data transaksi ya. Baik itu untuk menampung siapa pengirimnya, penerimanya, sama berapa uang yang dikirim. Karena kan kita sepakat bahwa untuk demo kali ini adalah mengirimkan dana blok cryptocurrency. Jadi transaksinya adalah recipient, sender, sama amount. Oke, untuk itu saya butuh function untuk membuat transaksi add transaction. Ya. Oke, kemudian ada sender, lalu recipient, sama amount. Oke. Ya, jadi ini parameternya yang akan kita gunakan. Self.current transaction. Jadi current transaction yang sekarang itu kita append ya, kita isi datanya dengan amount gitu ya. Amount-nya adalah amount itu sendiri, lalu recipient-nya adalah recipient recipient. Terus sendernya adalah sender.
Oh ini sorry, ini titik aja, koma. Nah, sip. Mantap ya. Sekarang tinggal kita returnkan nilai dari metode add transaction ini dengan self dot last block. Jadi kita akan tentukan last blocknya, blok terakhir ya. Jadi index ya plus 1. Nah, jadi untuk last blocknya kita jadikan nilai balikan ketika ada sebuah penambahan transaksi ya, atau memasukkan transaksi, dia akan mengembalikan nilai blok terakhir. Nah, oleh karena itu untuk mendeteksinya kita pakai properti aja. Properti dari si Python kita bisa gunakan dengan function membuat last block ya. Nah, kenapa tujuan adanya last block ini ya? Biar ditambahkannya itu ya di blok terakhir ya, bukan menambah dari blok pertama lagi atau kedua lagi, tapi di blok terakhir baru nambah gitu ya. Jadi ada sebuah rangkaian chain ya atau blockchain. Lalu kita balikan nilainya dengan return self dot chain. Nah, ini yang paling asik nih, min 1. Jadi array terakhir itu dijadikan nilai last block. Ini kerennya Python, ini saya sukanya di sini. Nah, sudah nih kelasnya sudah selesai ya. Kita buat kelas blockchain-nya sudah selesai, lalu kita buat apa namanya ya? Manggil API-nya, caranya REST API-nya bagaimana? Kita harus sambungkan dengan Flash ya. Jadi kita akan buat app-nya adalah Flash. Flash ya. Name. Ini standarnya. Oke, si Flash-nya kita panggil, lalu kita buat address ya, address global penambangnya atau nodes identifier untuk penambangnya, dan dia itu yang akan meraih rewards gitu ya. Jadi saya buat node identifier itu string, kemudian UID 4, lalu nah ini hanya buat alamat saja sih, untuk alamat pengirim ya, address. Karena kalau di blockchain itu pengirim address itu nama pengirim alamat pengirimnya itu dalam bentuk seperti hash gitu, bukan nama orang ya. Jadi kayak hash. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, udah buat ini, lalu kita lakukan instansiasi atau membuat objek baru dari kelas yang sudah kita buat, yaitu dengan nama blockchain. Blockchain adalah blockchain. Nah, ini. Jangan lupa. Nah, jadi kita akan buat objek baru namanya blockchain dari kelas yang telah kita bikin sebelumnya. Jadi, objek ini ya memiliki fitur-fitur apa namanya, fungsi-fungsi metode-metode ini bisa dia gunakan oleh si blockchain. Saya ini apa ya, sering banget ngomong fungsi-fungsi karena sering bikin React Native ya. Oke. Sekarang kita tentukan rootnya. Routes itu URL. URL itu misalnya kayak endpoint lah. Endpoint itu alamat yang akan kita akses di situs atau si website, misalnya www.restapi.com/get data gitu. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang saya akan membuat rute untuk menampilkan semua isi blockchain ya, pakai get ya. Jadi saya akan tampilkan dengan URL blockchain. Gini, metodenya untuk menampilkan data saya pakai metodenya adalah get ya, sorry. Kan untuk nampilnya select ya, select bintang, nah, gitu ya. Find all gitu ya, pakai get gitu ya. Jadi ketika kita panggil URL yang ada alamat blockchain ini, dia akan menampilkan semua data full chain ya, full chain aja, full chain. Jadi semua data di blockchain dia ditampilkan dengan membuat respons. Nah, responsnya adalah chain terus blockchain.chain. Jadi isi chainnya ditampilkan. Lalu panjang dari chain itu, len blockchain.chain. Nah,